Halo teman-teman semua, baik lagi yuk kita bahas-bahas soal tentang T3K Guru di tahun 2023 ini. Tentang seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana yang berkaitan dengan pembelajaran teman-teman semua. Nah, kalau kemarin kita tentang situasi kerja dengan guru kepala sekolah, kita coba ke situasi pembelajaran ya. Let's go teman-teman ke soal nomor 1. Anda dituntut menjadi guru profesional, oleh karena itu Anda mencoba menerapkan pembelajaran abad ke-21. Ternyata yang bercirikan 4C dan HOTS, High Order Thinking Skill. Anda juga melaksanakan pembelajaran dengan materi cara menyampaikan ucapan terima kasih. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan 4C dan HOTS adalah yang mana? Apakah A. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari? B. Siswa berkelompok dan menyampaikan terima kasih? C. Semua kelompok saling mengomentari? D. Setiap kelompok menulis kalimat terima kasih? E. Siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Yang mana teman-teman nih yang paling tepat dengan pembelajaran abad 21 yang cirinya 4C dan HOTS? Nah, teman-teman semua, dilihat nih, teman-teman. Kalau kita lihat di option A, di sini option A itu siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Kalau hanya membahas aja, kita nggak akan pilih ya, teman-teman ya. Karena kalau misalkan membahas aja, itu bukan ciri dari 4C atau HOTS tersebut. Jadi kita cari yang berkaitan dengan kolaborasi dan critical thinking nih, teman-teman. Yang A kita langsung coret aja nih, teman-teman. Yang B, lihat siswa berkelompok dan menyampaikan terima kasih. Kita akan coret nih teman-teman. Ini menyampaikan terima kasih tidak dengan secara berkelompok ya teman-teman ya. Siswa semua kelompok saling mengomentari. Nah, kita akan checklist. Yang D, setiap kelompok menulis kalimat terima kasih. Ini juga kita akan delete. Siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Ini kita langsung delete. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Setiap kelompok menulis kalimat setiap kelompok itu saling mengomentari dari kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi kompetensi 4C ini merupakan singkatan dari creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Keempat elemen tersebut bertujuan untuk membentuk pribadi peserta yang cerdas dan berkualitas. Kemampuan HOTS ini teman-teman, high order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, ini teman-teman meliputi kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, serta kemampuan berargumen. Terakhir teman-teman, berkemampuan mengambil keputusan. Jadi semua kelompok saling mengomentari adalah ciri dari pembelajaran 4C dan HOTS ini. Yuk teman-teman, lanjut lagi kita ke soal nomor 2 ya. Anda adalah calon ASN yang mencerminkan sikap kesetiaan pada negara yang tidak boleh diragukan kembali. Berikut ini adalah salah satu contoh sikap setia pada negara yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apakah A. Selalu mengikuti diklat model pembelajaran? B. Patuh terhadap pimpinan walau menyalahi aturan? C. Memajukan dunia pendidikan walau ditugaskan di tempat terpencil? D. Melakukan perpindahan ke tempat yang lebih dekat dengan rumah? E. Tidak membocorkan rahasia sekolah. Di sini teman-teman, lihat sikap kesetiaan pada negara yang tidak boleh diragukan kembali. Teman-teman, kalau misalnya kita pilih yang A, selalu mengikuti diklat model pembelajaran. Ini teman-teman, ini yang dimiliki oleh seorang guru. Oke, kita akan checklist dulu ya. Yang B, patuh terhadap pimpinan walau menyalahi aturan. Ini kita langsung delete. Menyalahi aturan kita nggak akan pilih. C, memajukan dunia pendidikan walau ditugaskan di tempat terpencil. Oke, kita akan checklist. D, melakukan perpindahan ke tempat yang lebih dekat dengan rumah. Kita langsung delete. Ini minta mutasi berarti ya. E, tidak membocorkan rahasia sekolah. Ini pun kita akan checklist. Jadi yang mana teman-teman nih yang paling tepat? Jadi teman-teman, jawabannya adalah yang E, tidak membocorkan rahasia sekolah. Definisi dari kata setia di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji pendirian dan patuh. Maka dari itu guru tidak memperbolehkan membocorkan rahasia kepada banyak orang. Konteks dalam soal di atas bukan berkaitan dengan peningkatan keprofesionalisme di bidang gurunya, tapi berkaitan dengan kesetiaan dalam bernegara yang diimplementasikan pada lingkup pekerjaannya. Jadi paling tepat adalah option E, tidak membocorkan rahasia sekolah. Lanjut teman-teman ya di soal nomor 3. Rela berkorban adalah sikap yang dilakukan oleh seorang guru tanpa memandang timbal balik. Berikut ini sikap rela berkorban pada kehidupan sehari-hari teman-teman semua. Jadi kita wajib nih untuk memberikan tanda apa nih teman-teman? Rela berkorban. Yang pertama,
Kemudian rela berkorban itu udah ada clue-nya teman-teman, tanpa memandang timbal balik. Yang A, teman-teman lihat, memindahkan saluran air karena mengganggu pembangunan taman di rumah. Ini kita langsung delete karena ini tidak mencerminkan rela berkorban. B, membayar pajak dan iuran Siskamling. Oke deh, kita akan checklist. C, menggalang dana untuk pembangunan masjid. Ini tidak rela berkorban teman-teman semua. Kita langsung delete ya. Yang D, memindahkan tumpukan batu di depan rumah karena akan ada pengaspalan jalan umum. Nah, ini kita langsung checklist teman-teman. Karena dia berani untuk memindahkan tumpukan batu punyanya dia untuk kepentingan bersama, yaitu pengaspalan jalan umum. Yang E, menerima uang dari pimpin hasil dari lembur pekerjaan. Ini kita akan delete karena tidak berkaitan dengan rela berkorban. Kenapa bisa tidak berkaitan dengan rela berkorban? Dia menerima uang hasil dari lemburnya teman-teman. Jadi itu sepadan atau sesuai dengan hasil kerja dianya. Jadi yang tepat adalah yang D ya teman-teman semua ya. Sikap rela berkorban yang dijelaskan tidak adanya timbal balik atau merelakan sesuatu untuk kepentingan umum, tercermin pada opsi D karena ia rela memindahkan batunya untuk fasilitas umum, yaitu mau pengaspalan jalan. Oke teman-teman ya, jadi kita harus melihat teman-teman soal-soalnya mana yang clue yang bisa kita pecahkan, mana option yang memang itu berdekatan sekali atau option penuh plusnya banyak daripada option-option yang lainnya. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 4 ya. Seorang guru tidak boleh alergi atas kemajuan globalisasi pada saat sekarang ini. Globalisasi merupakan sesuatu pengaruh yang pasti terjadi dan dirasakan oleh tiap negara di dunia. Contohnya pengaruh dari globalisasi ini adalah kita bisa melihat langsung keramaian negeri lain hanya bantuan internet. Misalkan teman-teman kita bisa melihat bagaimana keramaian di Amerika misalkan. Nah, lewat YouTube-nya ada seperti itu. Jadi globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan pada bidang yang mana nih teman-teman? Apakah A, ilmu pengetahuan dan teknologi, B, kebudayaan, C, ekonomi, D, industri, atau E, perdagangan. Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat dari globalisasi ini saja, kita langsung ke soalnya teman-teman ya. Jadi globalisasi ditandai dengan adanya apa? Ini Jadi ini adanya kemajuan dalam bidang iptek teman-teman. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi apa? Teknologi internet yang bisa menjangkau ke seluruh dunia walaupun kita tidak ada di daerah tersebut atau tidak ada di negara tersebut. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Iptek memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan pemerintahan. Dampak positif iptek antara lain bisa memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Seperti teman-teman nih, seperti yang sekarang teman-teman bisa nonton di YouTube dengan belajar soal-soal tentang P3K, tapi teman-teman tidak perlu untuk keluar rumah. Itu salah satu dari kemajuan globalisasi pada bidang iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar di angkatan ketiga khusus untuk P3K Guru tahun 2023 ini, silakan teman-teman untuk chat di WA Mintara di 087723317506. Silakan teman-teman, kita harus semakin banyak untuk melakukan soal-soal itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan yang masuk di kelas kami bisa lulus jadi ASN 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, let's go lagi kita ke soal nomor 5 ya. Bagaimana caranya seorang guru menerapkan sikap disiplin kepada siswa di era global saat ini, di mana jaringan internet tidak terbendung lagi? Banyaknya tontonan dari luar yang tidak sesuai umur siswa Anda. Nah, jadi sekarang ini banyak banget siswa-siswa kita yang menonton YouTube atau menonton tayangan yang lain yang memang bukan umurnya teman-teman. Harusnya 17 tahun ke atas, tapi ditonton oleh siswa-siswa kita yang memang belum sampai ke umur tersebut. Nah, jadi kita tuh bagaimana cara untuk menerapkan sikap apa supaya kita bisa meminimalisir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apakah A, menerima arus globalisasi tersebut karena sudah mendunia? B, memberikan peraturan kepada siswa untuk tidak mempunyai HP terlebih dahulu? C, melarang siswa menggunakan HP ke sekolah? D, memberikan pengertian kepada siswa serta mengontrolnya melalui orang tua di rumah? E, memarahi siswa ketika membawa HP ke sekolah? Sebenarnya teman-teman,
kalau misalkan kita mau bedah, bukan karena HP-nya yang salah, tapi karena apa? Karena kita terlalu bablas, teman-teman. Bablas itu berarti tidak ada aturan yang mengikat siswa tersebut atau peraturan yang tidak mengikat anak tersebut, sehingga dia bisa bablas ketemu atau melihat konten-konten yang tidak seusianya. Jadi yang paling tepat adalah kita yang D, teman-teman, memberikan pengertian kepada siswa bahwa kalau misalkan tayangan seperti ini tidak boleh ditonton oleh kalian karena belum cukup umur. Nah, karena kita tidak bisa mengontrolnya setiap hari, setiap jam, maka kita harus berkolaborasi. Di sini triknya, teman-teman. Kita berkolaborasi dengan orang tua siswa di rumah. Sehingga ketika dia pulang sekolah, dia bisa terkontrol oleh orang tuanya di rumah. Nah, kalau misalkan HP untuk dibawa ke sekolah, selagi peraturan di sekolahnya membolehkan, apalagi di sekolah ini sekarang banyak sekali permainan-permainan atau games edukasi yang berkaitan dengan penggunaan HP, teman-teman ya. Hanya saja kita bisa mengontrolnya, teman-teman semua, supaya siswa tersebut tidak salah menonton atau tidak salah konten. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena guru tidak bisa mengontrol 24 jam, maka kita bisa kolaborasi dengan orang tua siswa untuk sama-sama mengawasi siswa tersebut. Teman-teman semua, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadikan bekal teman-teman semua untuk prediksi-prediksi soal dari tontonan-tontonan ini. Teman-teman udah ke part ke 36 37 ya ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan teman-teman bisa lulus jadi ASN di 2023 ini. Teman-teman jangan lupa ya di subscribe, like, dan bagikan ke guru yang lainnya. Mudah-mudahan yang menonton, yang subscribe, dan yang like, teman-teman semua bisa jadi ASN 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Nanti kita update lagi. Dadah.